Guntur Pujiyanto. Anake telu. Kuwi sing ning dhisik. Kandhani bareng kabeh Kok kipo wae. Wong ra teko. Ora teko. Sing bener pertanyaane bareng kabeh. Anaknya 3 ini alhamdulillah ya. Rata-rata anaknya 3 semua, ada yang 1. Tapi rata-rata kayaknya lebih dari 1 deh. Cuman istri kayaknya masih alhamdulillah 1 semua. Ada beberapa yang udah 2 dan 3. Fitri? Iya, Fitri. Fitri telu ya? Baru. Baru kemarin ada yang hadir nggak? Iya, ada. Hadir ya? Mari hadir. Siapa saya ngerti jenenge bojone Fitri? Sing wis apa sing anyar? Cacat ya. Berarti wong titen karo kanca ngono kuwi. Mesti ngapalke video klipe guys. Guntur orang anu ya? Bener ya? Sekarang sih bener. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Jumlah warung rata-rata di Jogja ada berapa? Jumlah warung rata-rata di Jogja ada berapa? Nah, iso tambahi 1000. Buka apa sing tutup? Maksudnya buka jam 8 ngono to? Berapa? 40. Salah. Ini boleh 10 orang, waton nyebut nak. 48, salah. 50. 30. Salah. Anaknya ini ada ikut gue. 50 masih salah ya? Salah. 1. Warung rata-rata ini juga. Ayo. Bener, cabangnya oke. Ada lagi? Yang tahu rata-rata di mana? Apa tadi? Tanya apa? Rata-rata semua. Iya, tapi angkanya Tambahi. Ganti pertanyaan. Angel kau pertanyaanku. Ya, ganti pertanyaan. Siapa yang Sampai Bayu ning ndi? Ganti anu nih. Layangan putus nih. Hikmahe opo ngono lho. Ya, oke. Siapa yang tahu 3 pemeran layangan putus? Bener sekali. Siapa? Oh, ini kabeh bener. Besok ning telu. Sing meranke Aris sapa? Aris salah dia. Apa? Nadine sapa? Anya Raditya, ya, terus Putri Marino Kinan. Iya. Hikmahe opo hikmahe? Hikmahe apa sapa ku? Dilarang selingkuh. Salah. Hikmah dari layangan putus apa? Toko neh. Apa? Ganti layangan. Ganti babon. Bang. Ganti babon. Bang Hanif. Yuk. Hikmah ganti Adiknya loh. babon. Oh, ganti tenan lho we. Salah. Ganti tenan lho, bojomu aja lho. Bakule layangan payu. Salah. Ada yang tahu nggak hikmahnya? Mobilnya ganti kita harus. Betul. Kita harus. Mobilnya apa malane? Oh, enggak. Hikmahnya 1, nak pengen selingkuh kudu sugih. Nah, sugih aja pisan-pisan selingkuh. Yang loro wong selingkuh iki mergo ora duwe apa? Lagi tanggungan. Ana apa tanggungannya malah ora kok selingkuh. Iki musim menang sapa iki? Bukan sisi-sisi besar. Ki bolu gunung ki aku kelingan Rolo Dimo jane. Dona. Ki sing nganggo topike jenenge sapa, Kek? Bayu. Ah, sing udah ngomong kuwi sapa sih? Yes. Udu. Ah, sing ngopi. Ayo. Nah, ada kan? Jawane jenenge Dawa sapa?
Nana susah. Anak Susanto nek ngerti ku. Guru kuwi tok wis. Kapan? Kapan? Ah, ngel iki. Kapan? Totoan iki. Totoan iki. Jeda-jedaan yo. Totoan iki. Maksudnya kapan nih kayak panitia kan lo? Ya panitia. Ada kopiah tanggal. Desember 2022, Januari 2023. Kowe menang kuwi. Kayak ngono sih ki. Sampai maju. Rene maju. Gugur nek ngono. Belum. Bang. Ada Mbak. Mas Aziz dulu kelas 1 apa itu? D. Sampai. Ada yang lupa nggak sama Mas Aziz? Mas Aziz ini dulu 1G, sekarang kerjanya di Unpad. Jadi Gatot. Pak Ahmad Dahlan. Kelas D ya, Aziz ya? Heeh. Kelas 2-nya kelas 2C. Bapaknya jenenge Zakaria. Saya kalingan ya. Bapaknya. Kali kan aku nek garane. Ini yang Bapak sekolah aja apa ya? bawa anak paling kecil siapa? Usianya berapa? Hah? Berapa usianya? Yang bawa anak paling kecil? Wah, ya iki. Adaptasi deh. Ya, Cai. Tangannya nyawi-awer betul. Bukan dino, tangannya nyawi-awer kan. Ya, Mas. Ada Mas. Ini. Datang donat. Umur berapa? Ayo maju. Ayo, nggak apa-apa. Ya wes, sudah. Terima kasih. Kasih ada 3. Siapa yang punya pertanyaan atau Berapa lagi ya? cerita di sini nanti tak kasih ini. Ayo cerita mari. Boleh? Hari-hari cerita nggak kagak peci gitu. Nah, Kanggo peci ya. ini Nurit ban. Nah, cerita orang gini. Jadi Mas Ari ini adalah salah satu teman saya yang di luar ekspektasi saya. Zaman semono siapa yang nggak kenal dia? Dia juara 1. 44 dari 4. Aku pernah delok neng anu kan lho. Juara aku lho. Oh, iki papat tuh. Ya pokoknya paling bawah dari yang bawah itu Mas Nulit bilang ini. Jadi kalau kita Ngapa tuh gini? bicara Bisa ya? masalah rapot dulu Iki atau ya. kepintaran kita di zaman SMP dulu. Terus saiki ya awak dhewe ndelok saiki ternyata tidak mencerminkan. Ternyata keberhasilan kita, kesuksesan kita itu tidak bisa diukur dari nilai rapor. Tenan, Raiso. salah siji ini Mas Ridwan ini. Oh, Pak Pong kan lulusan SD. Ya makanya kan. Jadi pengusaha Saiki yo melebihi. Nek masalah kesuksesan harta lho tapi. Sing ketemu Guntur. Wong groso iki iso kuliah dihitung kan. Ya, fokus neng perdagangan dan jaringan. Pengen doaku ya wes alis dihapusi kaca-kaca. Tur kowe nek pengen doaku yo alismu cukuran. Tenan. Dicukur tenan. Zaman itu waktu di Gunung Sempung kan. Dicukur tenan. Kabare ta ora teko. Ketengan sih. Kata orang. Ayo kuwi. Dari itu. Tapi sekarang alhamdulillah gue sukses. Ya 3 orang ini. Jadi apa pembelajaran bagi kita ketika kita punya anak tahu sampai terlalu kencang. Dia sukanya di mana? Dia senengnya di mana? Apik iki. Cocok karo kowe. Motivator ya. Jos. Oke.
Selanjutnya masih ada 3, Mas Guntur ngasih pertanyaan, monggo. Wah, baik so. Ayo. Wah, Mas Dadi. Mas Bayu. Mas Bayu. Ayo saya pertanyaan apa ki lho silakan. Syuting. Ayo rek mau jare kok kenteng reng dilepaskan wae reng ora usah ditahan reng. Momah. Oke lanjut Mbak Lydia. Ya baru Cukup ya. Bisa jawab, nggak bisa aliran ini. Selain ini apa? Habis ini apa? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Makan siang ya. Oke teman-teman, ini masih ada 3 guru kita yang sudah meninggal, ada beberapa orang. Siapa yang disebutkan 2 loh. Almarhumah guru kita. Kok lali aku. Bu Wismanto, Chris, ya, Pak Kendarto. Sono ya. Krisbia. Tak pikir yo rata-rata pasti meninggal loh sama gurunya ibu itu. Grojokan bahasa Inggris. Sumar. Sejarah. Kabit. Pak Kapit masih ya kok. Wes to. Masih lah ya ngomong ya sapa. Iki minta kok Pak Kabit sapa mikir Pak Kabit. Ora salah. Nek sing turi ya Bu sapa? Turi. Maria. Kisera kaya. Oh iki minta kok sing turi sapa? Apian lho Bu Maria kae. Iki mau sapa sing itu? Si loro. Aku ora ono pertanyaan meneh iki. Sing nganggo topi abangnya sapa jenenge cepet. Nugroho. Salah. Nugroho Arif Chandra. Nugroho Arif Chandra. Salah. Bayu. Awak dhewe ngertine ilu to. Pasaran. Main di ayo. Rapia. Dengan siji. Iki nama itu bisa dibungkus ya? Ya, wes ya. Ibu-ibu Tinggal 1 ibu-ibu. Iki arep di itu mau timbangan bareng. paling tua. Min. Sing siji. Sing anake tadi beto, Min. Oh, anaknya Dewi. Heeh. Ini asih yo. Aku telu ya. Rasidi. Papat. 5. Sik bareng kabeh apa ora? Sing 6 ra. Bener. Bener 5. Barepe piro? Iya 5. Barepe piro, Min? Gua anake Mas. Lah pengene piye? Oke ya. Jadi untuk durasinya cukup. Jadi untuk acara yang tadi ada yang harus kita rembuk bareng-bareng. Satu masalah bansos. Kemarin kita untuk dana apa jenenge? Bak mandi. Nah, bak penampungan air yang ada di Gunung Kidul. Nah, rencananya itu mau kita bikin itu, tapi karena kesepakatan sudah jadi, kita alokasikan dana itu untuk dana sosial. Pripun, setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Jadi saya luruskan rule kita, rule SMP 10, mungkin dari kita untuk kita sementara ini ya.
Jadi kalau misalnya ada yang perlu di Batu, ada yang perlu gimana-gimana, diambilkan aja dari dana yang ada. Kalau misalnya di kemudian hari ternyata habis ataupun kurang, itu bisa ya biar caranya ya kita buka lagi open donasi, itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah blok aduh-aduh yang perlu dibantu sopo. Kalau bisa dilihatlah yang ada di grup kita. Kira-kira yang perlu sopo, yang perlu dibantu sopo. Kalau dulu buat tua-tua ternyata sandingnya lah di perlu dibantu juga kita hiburkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi untuk saat ini motor orang tinggal. Kalau logika saya itu ya, kalau satu ya mesti pasti. Kalau sholat 5 waktu ya kadang saya juga ada jamaknya mas ya. Ada jamaknya, terus masih ada ya mungkin kalau puasa pastilah kita puasa. Saya kira kalau ibadah yang biasa itu ya cuma sebatas itu aja gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bisa masuk lagi ke dalam logika diri kita, jajan lagi senang kalau tahu lagi. Nah itu ya itu harus menurut saya itu. Karena kan kadang kita tuh udah, apalagi kalau yang ibu-ibu ya, kayaknya hidupnya udah monoton. Makanya kenapa bapak-bapak itu sering berpaling. Karena sudah monoton. Wah, bener turu ya kuwi wis 10 tahun. 10 tahun masih dasternya sama. Ora pakai bojone tadi. Padahal uangnya kita tuh habis untuk istri. Nah itu, jadi ya seperti itulah. Apa namanya? Ya, saya kira itu harus mulailah sedikit-sedikit teman-teman mulailah mencari kesenangan hidup gitu loh. Kasihan Tuhan yang sudah ngasih hidup, kok yang dikasih hidup nggak berterima kasih. Sedangkan dulu orang cerita tuh ya 3 malam itu masih logikanya kepikiran saya tuh. Wong kamu aja diciptakan dari satu sel dari 1 miliar sel yang keluar. Jadi kamu aja sudah diciptakan dari juaranya bapaknya gitu kan, seperti itu. Nah kenapa kok sekarang kamu kayak yang paling belakang? Jadi itu jadi memotivasi kita apa namanya ya bangun lah, atau kalau enggak ya menikmati hidup lah gitu loh. Saya tuh sering kadang kita jenuh dalam bisnis interaksi bisnis apa ya, kadang saya tuh duwe manuk lah beli lah saya burung murai, burung ya kleci, terus ya apalah pokoknya ya itulah biar senang kita gitu loh. Jadi pun nanti ya kasih orang kan, orang dikasih senang juga kan. Nah itu apa, ikan cana sekarang, saya belilah cana ya nanti akan kasih temen lagi karena itu kan cuma bersifat sementara ya. Nah seperti itu, jadi itu akan membangun membangun mentalitas kaya. Karena terus terang jiwa miskin saya itu kadang juga sering-sering kumat. Misalnya Mas Dodi kun jual di itu kun 100 gitu aja mungkin masih nggak ikhlas saya tuh gitu loh. Nah, atau siapa lah, misalnya Mas Amin lah, minta uang 100.000 aja, jiwa kita tuh masih gitu loh. Nggak bakal tak kayak. Tapi misalnya kita beli sesuatu yang mahal mungkin apa gitu, atau beli tanah yang nggak dipakai atau apa, mungkin ratusan juta aja kita beli. Saya tuh beli punya Roni itu, Roni itu suka. Nggak, sampai sekarang aja baru saya injak 2 kali tuh tanah yang saya beli dari Roni. Karena yang jual Roni. Tapi tak pindah gitu. Ada beberapa tanah lagi yang ya itu maksudnya bukan bersifat sombong, tapi maksudnya ya ternyata ya kayak ngono gitu. Tapi di balik itu kita tuh senang. Jadi kalau misalnya kita tuh senang. Jadi kita tuh harus senang loh. Memang loh, ya ada yang seneng tuh bojo loro, ada monggo silakan. Bojo nom. Ada yang seneng tuh bojo nom. Mas kok ora aktif toh Mas, kok hidupmu kok gur nganter ke anak. Lah wis seneng ya bagus, itu lebih bagus daripada dia produktif cari uang, tapi kan karena dia senang. Nah gitu. Jadi saya tidak akan menilai benar salahnya, tapi saya akan tanya, lah wis seneng lah. Gitu. Kalau itu senang ya sudah. Kenapa? Karena kalau kita sudah senang sesuatu itu sudah tidak benar, tidak salah gitu loh. Kadang saya kalau di rumah makan tuh sering tanya sama anak-anak, "Duk, nek ning rata-ratai lawuh sing paling enak iki opo to?" Nah gitu.
sering anak-anak itu terjebak, ada yang jawabnya ayam, ada yang jawabnya rendang, ada yang jawabnya apa. Sedangkan kita itu kan menyediakan semua, dengan cari gorengan yang ada, cari sayur yang kita makan tadi juga ada gitu. Jadi kita tuh sediakan semuanya. Kenapa? Karena ya nanti yang seneng tuh beda-beda. Mas Amin senangnya ikan, Mas Bayu senangnya tempe, ya itu bener mana kan juga nggak bisa kita jawab. Ya kita kalau orang jualan ya kita sediain semuanya aja gitu. Ya kita menghargai kesenangan masing-masing seperti itu. Saya kira itulah apa namanya sepatah dua patah kita, sehingga kita tuh mereview lagi, yuk hidup tuh seneng gitu ya. Otomatis kalau ya saya sering sih punya anak-anak itu dari apa namanya ya kadang masih muda, kadang sudah tua, karena kalau di rata-rata itu kita menganalisa itu jadi orang masuk rata-rata itu karena 5 hal. 1, lulus sekolah, 2, cari jodoh, 3, lari dari rumah, 4, lari dari masa lalu, terus 5, karir. Jadi ada 5 hal seperti itu. Jadi ya kita banyak nalangi ya. Dan biasanya yang berprestasi itu 1, lari dari rumah itu berprestasi. Tinggal anak, tinggal bujur, masuk ke tempat kita. Nah, itu kalau kita belajar istimewa, itu bisa levelnya bisa naik 3 level, 4 level gitu. Tuh. Terus kalau yang malah anak-anak sekolahnya pinter, wes paling kapten dia, profesor, nggak bisa jadi manajer. Nah gitu. Tapi naik saya broken home, nah itu malah dia malah punya motivasi. Kenapa? Tapi ya kita omongin, Dok, ini tuh kita mau cari seneng loh. Kamu nggak boleh loh di sini tuh cari kerja, cari duit, tidak boleh loh. Kamu harus bisa seneng. Gitu. Jadi ada prinsip untuk apa namanya? Prinsip untuk para manajer tuh ya dia harus nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Anak-anak saya kalau naik mobil bareng harus nyanyi itu dulu. Setelah doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Disuruh nyanyi itu terus baru gas kita pergi. Kenapa? Ya saya juga ingin mengajarkan anak-anak bahwa ya di mana-mana senang. Saya tidur tempatnya Mas Amin, yo senang tidur gue Mas Bayu, gue Mas Dovi, dari mana-mana. Yo kita harus bisa senang. Kita tuh harus mudah fleksibel hidupnya. Gitu loh. Sehingga kita tuh tidak level emosi kita tuh tidak di apa ya namanya, tidak dibangun oleh keadaan, oleh lingkungan. Gitu. Jadi ya adalah punya rumah kayak gini ya saya bisa senang punya rumah seperti ini. Atau misalnya kita nanti kapan makan yang restonya mahal ya, iya kita juga bisa senang gitu. Jangan di sini yuk sampai gaya komedi nanti di tempat yang tinggi nanti ada minder kan. Ada ya seperti itu. Itu akan membangun fleksibilitas kita. Gitu. Terus juga ada prinsip kita bahwa ya manajer itu ya saya kira juga harus bisa bekerja di mana saja, dengan siapa saja, kapan saja. Nah itu juga membangun fleksibilitas kita atau cara komunikasi kita dengan orang lain. Ya saya apa namanya dengan karyawan itu ya misalnya musuh saya ya umurnya 50 tahun, ya kita harus bisa kembali umur 50 tahun itu. Musuh kita umurnya 18 tahun, lulusan SMP gitu ya gimana kita berkomunikasi. Kenapa? Karena kita harus mengoptimalkan mereka. Gitu. Jadi ya terus terang kalau jadi pengen banyak uangnya, saya kira kita harus memanfaatkan orang lain. Ya kan? Kita harus memanfaatkan orang lain. Nah itu yang kadang diartikan dengan negatif, memanfaatkan ini mersuwong. Enggak, 50% karyawan saya pulang lagi gitu. Jadi tingkat itu yang luar biasa di perusahaan kita itu karyawan kalau keluar pengen balik lagi. Ya, cuma kalau untuk level-level yang tinggi dia sudah nggak ada posisinya, karena di urut kacangnya itu ada. Nah seperti itu. Jadi tapi saya selalu saya menekankan bahwa kamu senang nggak kerja? Kalau nggak senang ya pulang aja loh. Nah, seperti itu. Sering saya ngomong seperti itu. Jadi makanya kita tidak ada ikatan kerja di perusahaan kita. Ya nara senang tinggal mulai kan ngopo. Kita tuh mau ngapa kalau kamu pulang ke rumah, boleh tak susul. Enggak. Jadi akhirnya kita menciptakan sistem di mana orang itu bisa merasa senang. Gitu.
Atau misalnya saya sama istri, saya kapan main ke rumah saya, ya ada akan melihat, oh istri saya itu ternyata senang bunga. Kenapa? Karena setiap pojok itu ada bunganya, bunga asli ada di lantai atas 40 pot, dan ngisor itu bunga plastik nih. Bunga deposito? Enggak, itu enggak ada. Itu semua kontrol saya. Jadi apa namanya? Ya dia kita orang tua kan tahu bojomu seneng kembang wagun lho, kok ngerti? Aku ana kembang akeh. Jadi ya itu saya juga menampung kesenangan istri saya itu senengnya opo gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya ya kita istri pun senang di rumah jadinya. Saya juga senang di rumah. Karena ya di rumah saya ya ada apa itu ada gitu. Ya karena kadang ya mungkin suka untuk menyampaikan bahwa hidup itu untuk senang itu terkesan bahwa kalau kita aliran filosofinya hedonis. Jadi urip gue seneng atau egois. Yang penting aku. Ternyata setelah kita berkenalan dengan orang banyak atau kita ngijak negara lain itu ternyata kita tahu akhirnya wong Jawa iya kalah orang wong Jepang itu masalah sopan santunnya ternyata kalah kita sama orang Inggris masalah manners etika kayak gitu padahal kan mereka istilahnya lebih parah gitu. Ternyata kita kalah loh. Nah itu yang ya jadi koreksi ya jadi evaluasi kita bareng lah atau kita nanti kan supaya kita nggak katrok adalah punya rezeki atau punya apa sampai ke sana kan kita udah nggak keko karena kita sudah membiasakan diri dengan sifat senang gitu. Jadi alangkah ruginya orang itu sudah dikasih hidup kok nggak senang sedangkan yang mati sini kubur yang tadi depan tadi ada kedewasaan. Nah seperti itu aja tak pikir dia itu juga masih pengen hidup lagi. Kenapa? Karena ya itulah kita ketahui bahwa orang yang meninggal itu pengen hidup lagi. Minta dia dihidupkan lagi lah supaya aku bisa beribadah atau apalah. Nah seperti itu. Saya kira panjang lebarnya itulah yuk kita bareng-bareng lagi nemukan lagi apa sih disenangi apalah sesuatu entah warna karena ada beberapa anak-anak saya itu warna yang disenangi. Nek pink harus tuku klambi pink, celana dalam pink, BH pink, jilbab pink, beli Nah gitu. Untuk apa tuh uangnya? Seperti itu. Atau apalah kita cari teman-teman lagi seneng ngopo ya pit-pitan ya kita beli pit lah. Gitu loh. Sehingga akhirnya itu akan kalau teori ini sobat sing kulino sekolah-sekolah psikologi itu. Ada namanya law of attraction. Siapa yang tertarik law of attraction? Hedi. Oh siapa? Hedi ya. Nanti Hedi biar berguru sama saya. Hilang ya dia. Praktek dia. Baru belajar. Donation nak kowe. Saya kalau belajar saya eksekusi ya. Delok tuh ya Gun, kudu ngopo? Cukur alis, saya cukur alis saya. Nah uang ora tekan kuwi Gun. Oh gitu. Nah, saya eksekusi. Eksekutor, teman-teman saya ngomong saya itu eksekutor bukan thinker, bukan pemikir. Nah kayak gitu. Tapi saya juga berpikir. Sekarang setelah dikerjain Amin ini goblok juga. Karena nyeselnya lama itu, tumbuhnya lama alis itu. Hampir 4 bulan baru tumbuh. Nah itu saya kira ya itulah kita temukan yuk bareng-bareng apa sih yang menyenangkan dalam hidup ini apalah. Ada orang yang senangnya kopi. Ya kita hargai senangnya kopi ya biar dia gali lah kopi itu gitu. Jadi dia menemukan satu hal dalam hidup itu yang menyenangkan. Karena di balik kesenangan itu pasti ada namanya tanggung jawab, pekerjaan, amanah itu pasti ada gitu. Jadi tapi kebanyakan yang saya lihat itu yang membuat kita itu mukanya jadi tua, kelihatan serius. Kelihatan hidup ini isinya masalah gitu tuh ya karena satu pasti dia tidak punya kesenangan gitu. Atau dia tuh tidak mencari kesenangan hidupnya tuh cari uang gitu. uang yang dicari gitu. Jadi bukan kesenangan akhirnya kalau punya uang pun nggak untuk beli senang ya untuk apa gitu. Ya saya pun terjebak pernah dulu gitu. Jadi obsesi pertama punya uang cash 100 juta
Itu sekitar 4 tahun baru saya capai cash 100 juta. Nah sekarang mungkin jadi kecil ya ini. Tapi kalau kita waktu dulu lulus kuliah, lulus sekolah dulu ya besar itu, karena kita nol gaji dulu ya paling 1.200.000 sarjana S1 gaji 1.250.000 kerja. Tapi sudah diobsesikan bahwa saya harus pegang uang 100 juta, ya impian. Nah seperti itu. Nanti akhirnya itu nanti akan memotivasi kita lagi naik level. Kesenangan juga ada. Misalnya sekarang lagi ngetren, saya cerita sama Mas Amin. Apa Mas, iwak koi ya belilah koi. Gitu. Wah, kok nak tuku kok kedunan regane Mas. Ya jangan dipikirin. Pokoknya kita apa yang bisa bikin senang kita belilah dengan uang kita. Pasti nggak mahal kok hal-hal itu. Sepeda yang Mas Nanang tuh ya. Sepedanya banyak, istrinya nggak ada. Ya. Tapi saya menghargai karena dia hidupnya senang. Nah, saya kira bisa apa namanya, bisa jadi jadi clue-nya kita pertemuan hari inilah. Minimal bahwa ya kalau kita bisa mati, kita pertama kali ditanyakan sama malaikat Al-Bazar. Siapa itu malaikat Al-Bazar? Nah, itu kita akan ditanyakan apa namanya, kita senang apa enggak gitu. Ya kalau nggak senang ya kita akan masuk ke jalan kiri istilahnya. Kalau kita senang ya kita masuk ke jalan kanan. Baru setelah itu baru kita ditanyain siapa Tuhannya, siapa malaikatnya. Enak anak ibu siapa lah. Besok nah tanyain lagi uangnya untuk apa, waktunya untuk apa namanya, nikmatnya untuk apa itu Mas sopo sing iso sing pondok-pondok ini lebih Mas Mas Amin lah itulah lebih memahami filsafat agama seperti itu kayak gitu ya. Namanya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata tadi atau menyinggung perasaan atau terasa menggurui, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.